Ya, inilah mungkin dampak pengaruh corona sehingga setiap rumah harus lockdown. Semua melakukan aktivitas di dalam rumah. Salah satu yang kita lakukan saat ini. Tapi untuk tidak membuang-buang waktu, alangkah baiknya kita juga memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dampak daripada virus COVID-19, kita tahu banyak yang sudah menjadi korbannya. Tapi kita imani dan percaya bahwa itu bisa terjadi. Tuhan juga izinkan itu terjadi. Tapi bagi setiap orang yang percaya, itu tidak akan terjadi. Amin. Amin. Harus kita aminkan. Lalu bagaimana kita dengan situasi yang kondisi saat ini? Apakah kita menjadi stres atau kita menjadi lebih semangat atau belajar dari pengalaman ini? Memang kita tahu ini bisa juga bagian daripada Tuhan menguji iman kepercayaan kita ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian. Apakah kita kuat? Firman Tuhan juga berkata, ada yang kayak gitu, firman Tuhan yang berkata, ketuklah maka akan kubukakan, mintalah maka akan. Nah, itu kita imani bahwa diberikan dan akan dibukakan buat setiap orang yang percaya. Lewat itu, mari kita menyucikan diri, membersihkan diri. Mungkin ada, saya buat seperti ilustrasi. Mau saya buatkan satu ilustrasi? Mau. Yakin? Tapi jangan nanti tertawa. Oke, saya akan mencoba sebuah ilustrasi singkat dalam perkumpulan kita ini untuk bisa kita sharingkan kepada orang. Contoh, mungkin saya biar lebih biar kalian bisa melihatnya. Ini ada sebuah kertas. Tadinya kertas ini adalah sungguh bagus, sungguh indah. Kertas ini biasa. Tapi ketika kita tekuk ini, kita anggaplah ini tubuh kita, tapi ini menjadi hancur. Tapi ini bisa kita buat menjadi indah, suatu pemandangan yang indah. Ketika ini kita rapikan. Anggaplah itu di dalam hidup kita ini. Tadinya kita bersih, tapi dengan masuknya godaan dunia membuat kita menjadi jatuh dalam dosa. Mungkin dalam pikiran, godaan yang lain. Tapi ini kita bisa membuat ini menjadi lebih indah. Tapi tentunya perlu proses. Kita bersihkan, kita luruskan, kita tekuk semua itu. Dan begitu juga dalam hidup ini. Seperti emas yang dibentuk menjadi indah. Dibakar, diapain lagi? Dipijak. Emas nggak dipijak kali. Apa? Dibakar, ditempa, diketok sehingga menjadi indah. Nah, dan demikian juga ini. Kita lipat sehingga sekarang udah mulai berbentuk. Nah, mungkin sekarang hanya kita seperti layangan. Nah, ini kan masih tetap nggak bisa rapi, nggak bisa lurus lagi. Lalu bagaimana supaya ini indah? Tentunya ini kita buang. Kita buang ini. Nah, kalau ini kita buang menjadi apa? Sampah. Lalu kita bakar. Inilah dosa itu. Mungkin tadinya kita menyakiti hati orang. Sekarang kita buang. Dosa kita udah mulai, beban kita berkurang. Lalu apa lagi? Kita buang lagi nih. Apa kira-kira ini? Dosa yang lain lah. Mungkin tadinya orang kita ada membenci tahapan lah itu. Terserah kita buang. Ini kita bakar lagi menjadi ini. Sekarang makin kecil beban kita. Lalu kita tidak puas, ada lagi yang unek-unek kita. Mungkin dalam pekerjaan sesama teman kita, ada yang mengkhianati kita. Lupakan itu, biarkanlah berlalu, kita buang lagi. Nah, ini mungkin supaya lurus, tentunya kita pakai gunting kan, biar rapi. Kalau nggak kan jelek, kita gunting. Nah, ini udah pakai gunting semakin susah. Maju gunting. Mungkin ini dosa yang berat yang kita buang. Lalu sehingga gunting aja susah, tapi kita buang. Nah, ketika kita buang ini hati kita lega. Ini udah suatu pemandangan yang indah. Lalu bagaimana kalau kita sudah bersih? Seperti firman Tuhan berkata, apa katanya? Setiap orang selamat kalau tidak melalui aku. Maka setiap orang akan selamat tidak melalui aku. Demikian yang dibuat kita pada pagi ini. Inilah, tidak ada yang selamat. Jadi ini ya. Nah, jadi salib.
Inilah dia jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kalau tidak melalui aku. Demikian tadi yang ini udah hancur, remuk, menjadi bagus. Demikian seperti firman Tuhan. Tidak ada yang selamat kalau tidak melalui aku. Amin. 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 Salam juah-juah. Juah-juah. Horas, Jahobu. Juah-juah.